Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Teman-teman, kita akan membuktikan caranya. Saya akan tuangkan beras ke dalam kerucut, setelah itu saya akan tuangkan ke dalam tabung. Teman-teman, ketika kita akan membicarakan terkait dengan volume kerucut, itu kita diberikan sebuah gambaran begini, teman-teman. Di sini ada tinggi, ada jari-jari, ada S. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa antara jari-jari, tinggi, dan garis pelukis ini mempunyai hubungan teorema Pitagoras ya, teman-teman ya. Biasanya soal-soal itu selalu dikolaborasikan dengan bentuk yang seperti ini, artinya salah satu di antara mereka itu ada yang belum diketahui. Misalkan yang dicari tahu adalah volume, tetapi ada salah satu yang belum diketahui, misalnya tingginya atau jari-jarinya gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan teorema Pitagoras. Nah, volume kerucut itu sendiri teman-teman 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Nah, berikut ini teman-teman, hitunglah volume. Di sini ada sebuah kerucut yang memiliki tinggi 24 dan jari-jari itu 7 cm ya. 24 cm dan 7 cm. Maka tingginya 24, jari-jarinya 7 ya. Lalu ditanyakan adalah volume. Nah, kita tinggal letakkan saja di sini. T-nya adalah 24, R kuadrat adalah jari-jari dikuadratkan, berarti saya tulis 7 kuadrat. Nilai P-nya adalah 22/7.
Lalu di sini teman-teman 7 kuadrat ini saya tulis 7 kali 7 ya, artinya ini sama ya, 7 kali 7 dengan 7 kuadrat ini sama. Tujuan saya untuk menyederhanakan seperti ini teman-teman, ini lebih mudah dan lebih cepat, bahwa ini di sini adalah 7 dengan 7 disederhanakan, saling bagi gitu ya. Lalu di sini ada 24 dengan 3 ya, 24 dibagi 3 itu 6, 7 bagi 7 kan 1, sehingga tinggal 7 yang ini. Nah ini tinggal sisanya ini teman-teman. Kemudian kita kalikan, didapatkan volume sama dengan 924 cm kubik. Berikutnya teman-teman, diameter alas sebuah kerucut itu adalah 16 cm dan panjang garis pelukisnya adalah 17 cm. Tentukanlah volume kerucut tersebut. Informasi di sini didapatkan, kita buat sketsa sederhana seperti ini ya teman-teman ya, bahwa diameternya adalah 16, diameter 16 berarti jari-jarinya adalah 8, lalu garis pelukisnya adalah 17. Nah berarti kita bisa buat sketsa sederhana seperti ini, lebih mudah untuk kita memahami bahwa tinggi di sini yang dicari adalah T, kemudian di sini adalah 17, ini adalah 8. Jadi kita bisa manfaatkan teorema Pythagoras. Jadi T ini yang dicari terlebih dahulu, baru volume. Kenapa kok T harus dicari tahu dulu? Nah baik teman-teman, kita lihat ketika kita masukkan ke rumus volume seperti ini teman-teman, 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat kali T. Nah T nya ini belum diketahui teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba langsung kita mau cari dengan rumus 1/3 kali Pi R kuadrat T ini belum ada, maka tidak akan pernah bisa ketemu. Maka kita cari tahu dulu T nya. Nah berarti T sama dengan, nah kita manfaatkan teorema Pythagoras. Kok bisa? Nah ini lihat ini teman-teman ya, ini adalah T, ini 8, ini 17. Kemudian S kuadrat 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 8 kuadrat itu adalah 64. Kemudian kita kurangkan teman-teman ya, maka T kuadrat sama dengan 225. Nah jadi T untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini itu diakarkan, maka T sama dengan 15. Nah 15 ini kita masukkan untuk menggantikan nilai T di sini ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini untuk menggantikan nilai T di sini teman-teman. Jadi 15 ini kita letakkan di sini. Nah jadi 1/3 Pi nya adalah 3,14 dikali 8 kuadrat adalah 8, R nya ya, jari-jarinya ya, maka di sini ditulis 8 kuadrat dikali dengan 15. Jadi 15 itu adalah tinggi. Dapat dari mana tinggi? Ini dari sini ya. Lalu 15 dibagi 3 sehingga didapatkan 5. 8 kuadrat adalah 64, kemudian mereka kita kalikan, ini hasilnya adalah 1004,8 cm kubik. Nah ini ya teman-teman ya hasilnya ya. Sebuah kerucut mempunyai volume 924 cm kubik dan tingginya 24 cm. Pertanyaannya, hitunglah jari-jari kerucut tersebut. Nah, T nya adalah 24, volumenya 924 cm kubik, R yang dicari. Kita bisa manfaatkan rumus ini teman-teman. Volume sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Volume kita letakkan di sini, volume 924. Kemudian Pi nya adalah 22/7, R kuadrat, R nya adalah yang dicari. Lalu T nya adalah 24. 24 itu dari soal ya teman-teman ya. Ini diketahui tinggi 24. Nah, maka sekarang 24 dibagi 3 didapatkan di sini 6. Nah, kemudian di sini ada 924/1. Kenapa kok bisa dibuat 1? 1 dari mana gitu ya? Di sini saya hanya mau menunjukkan bahwa proses selanjutnya itu kita akan menggunakan perkalian silang ya, teman-teman ya. Jadi saya buat per 1. Saya buat per 1 di sini tujuannya supaya untuk menunjukkan adanya perkalian silang. Nah, jadi kalau 924 dibagi 1 kan 924 itu sendiri. Jadi dalam hal ini kita tidak mengubah apapun, tidak mengubah nilainya. Kemudian kita kalikan silang teman-teman, 924 dikali 7. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi 1 dikali 22 dikali R kuadrat dikali 6. Nah jadi seperti ini. Nah lalu
1 kali 22 dikali 6, saya posisikan seperti ini teman-teman, yang dikalikan bilangannya ada di depan koefisiennya ya, sehingga berikut ya, di sini adalah 924 per 22. 924 dibagi dengan 22 itu adalah 42, kemudian 42 dibagi dengan 6 didapatkan 7. Jadi 924 dibagi 22 itu 42, 42 dibagi dengan 6 itu 7, sehingga tinggal sisa 7 kali 7 sama dengan R kuadrat. 7 kali 7 itu 49 sama dengan R kuadrat. Untuk menyederhanakan kuadrat, sebelah sini diakarkan sehingga didapatkan R sama dengan 7. Jadi jari-jarinya sama dengan 7 cm. Gitu ya teman-teman ya. Hitunglah tinggi kerucut yang mempunyai jari-jari 7 cm dengan volume 308 cm3. Jadi T sama dengan volume sama dengan 308 cm3. R ya, R nya di sini adalah 7. Ditanyakan berapakah tingginya itu ya teman-teman ya. Maka kita bisa langsung gunakan rumus ini. Volume 308 1/3 dikali pi nya adalah 22/7. Jari-jarinya 7. Karena di sini kuadrat, maka saya tulis 7 kali 7 dikali dengan T. Nah, kenapa sih kok harus dibuat 7 kali 7? Ini sebenarnya suka-suka kita saja, hanya di sini kita lebih mudah menyederhanakannya teman-teman ya. Jadi 7 dengan 7 gitu ya. Nah, kemudian kalau 7 bagi 7 kan berarti tinggal sisa 7 ini, kita letakkan di sini. Kemudian di sini 308 per 1. Sekali lagi 1 dari mana? Ini di sini fungsinya 1 ini hanya saya mau tunjukkan bahwa setelah ini ada proses perkalian silang. Kalau 308 dibagi 1 kan kembali ke bilangan ini sendiri, artinya tidak mengubah dalam bentuk apapun. Maka 3 ini kita kalikan ke sana ya teman-teman ya, sehingga didapatkan 308 kali 3. Jadi 1 kali 1 dikali 22 kali 7. Nah ini, jadi 1 kali 1 kan 1, kemudian dikalikan 22 dikali 7. Nah berarti kan bilangan ini sendiri ya, artinya 1 dan 1 ini tidak perlu dipermasalahkan, sehingga didapatkan T sama dengan, nah ini 22 dan 7 ini ke bawah sebagai pembagi. Maka kalau saya tulis begini teman-teman, nah ini 308 dibagi 22 itu 14 dibagi 7 dapatnya 2 dikali 3. Nah ini didapatkan T nya adalah 6. Nah jadi tinggi kerucut adalah 6 cm gitu ya teman-teman ya. Perhatikan gambar berikut teman-teman. Ini ada sebuah tabung, di dalamnya ada sebuah kerucut. Nah ini teman-teman ya, jadi ketika di awal video tadi kita sudah mendapatkan bagaimana proses membuktikan bahwa satu tabung ini mempunyai volume 3 buah kerucut. Jadi isinya satu tabung itu sama dengan 3 kerucut ya. Jadi kalau diisikan itu ada 3 kerucut sendiri. Ketika jari-jari dan tinggi dari tabung dan kerucut memiliki ukuran yang sama gitu ya teman-teman ya. Nah ini garis putus-putus ini untuk menunjukkan bahwa di sini tingginya itu sama teman-teman ya, antara kerucut dan tabung itu. Baik, informasi bahwa R tabung itu sama dengan R kerucut, yaitu 7 cm. Jadi tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut 18 cm. Nah cara cepatnya begini teman-teman. Jadi volume tabung di luar kerucut, ini pertanyaannya, itu sama saja dengan 2/3 dikali dengan volume tabung. Kalau di dalam kerucut ini kan ada 3 volume kerucut, hanya yang ditanyakan yang di luar kerucut ini, berarti kan tinggal 2/3 ya. Yang satunya, yang 1/3 mana? Ya ini, kerucutnya ini. Sehingga di luar kerucut ini itu tinggal sisa 2/3 dari volumenya tabung itu. Maka kita langsung tulis saja 2/3. Jadi kalau pertanyaan 2/3 dari mana sih gitu ya. Sekali lagi, satu tabung ini isinya atau volumenya itu sama aja dengan 3 volume kerucut. Nah kebetulan ini pertanyaannya di luar kerucut yang ada ini, di luar, berarti kalau di luar kan tinggal 2/3 atau artinya 2 kerucut lagi untuk bisa penuh di sini.
Jadi didapatkan 2/3, yang 1/3 kerucutnya di sini. Nah, jadi volume tabung itu PR kuadrat T, sehingga didapatkan 2/3 dikali 22/7 dikali R-nya adalah jari-jarinya 7 kali 7, tingginya adalah 18. Sekali lagi di sini tabung dan kerucut memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Kemudian 7 dibagi 7, 18 dibagi 3. Nah, ini didapatkan 18 bagi 3 itu 6, 7 dengan 7 berarti tinggal 1, dapatnya 1 ya, sehingga tinggal 2 kali 22 kali 7 kali 6, sehingga didapatkan 1848 cm3. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.